Terima kasih buat Tuhan kita yang luar biasa baik bagi kita semua. Amin. Kita boleh melalui tahun ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang dari Tuhan kita. Sebab itu, mari saat ini kita memasuki tahun baru. Kita merayakan Natal terlebih dahulu dan kemudian akan memasuki tahun baru. Kita akan terus naikkan syukur buat Tuhan kita. Kita naikkan pujian buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Amin. Mari saat ini kita akan memuji, menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menaikkan syukur kami bagimu Tuhan. Sebab kau luar biasa baik bagi kami Tuhan. Hanya pujian kami Bapa bagimu Tuhan. Hanya sembah kami bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta
di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau jalan kebenaran, hanya Engkau kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan kita yang memberikan kita hidup yang kekal, keselamatan sampai selama-lamanya. Haleluya. Hey. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, yeah, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey, glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, oh, glory, haleluya, yeah, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih
disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Terima kasih di hari yang baik ini Tuhan. Di penghujung tahun 2022 Tuhan, kami masih memaknai arti Natal itu Tuhan. Natal yang membawa damai, Natal yang membawa sukacita. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami tidak perlu takut akan dunia ini Tuhan, karena ada Engkau Sang Juru Selamat yang menjadi penasehat dalam kehidupan kami, di mana kami dituntun selalu Tuhan di padang rumput yang hijau. Kami dibaringkan di padang rumput yang hijau. Kami sebenarnya tidak mengalami kekeringan, tapi kami juga rindu Tuhan mengalami hal-hal yang dahsyat, diperlebar kapasitasnya oleh Engkau Tuhan, karena hanya Engkau lah yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan Tuhan. Besar anugerah-Mu kiranya melalui firman menutup tahun 2022 ini Tuhan, kami kembalikan semua kelesuan kami, duka cita kami, sukacita kami, kegirangan kami, keluarga kami Tuhan, talenta kami ke dalam tangan-Mu yang menopang dan memberkati untuk memasuki tahun 2023. Hosana, Hosana, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama dalam ibadah live streaming menutup tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Pasti ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Ada suka dan duka yang kita alami di sepanjang tahun 2022. Ada pengkhianatan, ada berkat juga Tuhan. Dan kita minta pengampunan daripada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, baik kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena apa saudara? Kita memaknai di Natal ini bahwa Dia punya alasan, 1000 alasan untuk tidak memilih kita. Dia punya 1000 alasan untuk tidak menjadikan kita anak-anaknya. Dia memiliki 1000 alasan untuk tidak memikirkan kita. Tetapi saudara, Kejadian pasal 5, Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5 sampai ke-6. Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5 sampai ke-6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Jadi Tuhan punya 1000 alasan untuk tidak membawa kita menjadi anak-anaknya. Karena kekecewaan. Kadang-kadang kita juga udah kecewa sama orang. Udah deh, saya gak mau lihat orang itu lagi. Saya anggap orang itu udah gak ada dalam kehidupan kita. Bahkan hubungan suami istri terjadi perceraian. Ayah dengan anak terpisah. Orang tua dengan anak sudah tidak ada hubungan lagi. Hanya karena bisnis. Hanya karena uang saudara. Tetapi Tuhan adalah sumber kasih. Sumber pengharapan. Dia punya alasan untuk menolak kita, tetapi Dia tetap memilih kita. Kenapa saudara? Karena kita diciptakan seturut gambarnya. Kalau Anda mendengarkan firman hanya dengan kesombongan hati, orang sombong itu hanya melihat masalah melulu, bahwa dia orang bermasalah. Tetapi kalau rendah hati, kita melihat bahwa apa saudara? Tuhan bisa mengangkat saya. Yang
terutama dan utama kita harus berubah. Di tahun 2023 ini Anda harus berubah menjadi yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Menjadi orang yang lebih giat lagi untuk pekerjaan Tuhan dan bekerja keras bagi keluarga dan membawa naik nama baik keluarga saudara. Kalau Anda ada di dunia ini bersumber kepada ingin membawa nama baik keluarga, itulah komitmen yang menyenangkan hati Tuhan. Anda harus melangkah. Dan mujizat itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Kadang-kadang berkat kecil, ambil dengan ucapan syukur. Kadang nanti lama-lama berkat itu menjadi bukit. Dan bukit akan menjadi tuayan-tuayan yang besar. Haleluya saudara. Kita akan saling mendoakan. Kita percaya bahwa pelayanan anugerah Kristus tetap dalam anugerahnya. Tetap dalam kebangkitannya. Dia punya alasan untuk marah pada kita. Tetapi dia memilih untuk mengampuni kita, saudara. Seperti dikatakan tidak selama-lamanya Tuhan itu berdiam diri, saudara. Kalau Tuhan udah marah, ya kita jangan marah lagi. Kalau Tuhan udah marah, ya berendah hati. Ampuni kalau orang tua udah kesal sama kita, bawakan dalam tangan Tuhan, saudara. Hindari percekcokan dalam bentuk apapun. Karena itu hanya bicara tentang kesombongan di mana iblis ada dalam perkara itu. Tapi dalam kerendahan hati bisa akan pergi. Kita mengalah, bukan mengalah untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Dia punya alasan untuk pergi ketika kita menutup pintu hati kita, tetapi dia memilih untuk tetap menunggu di muka pintu hati kita. Dia punya alasan untuk meninggalkan kita di saat kita melupakan dia, tetapi dia memilih untuk terus berjalan menyertai hidup kita. Jadi jangan katakan Tuhan tidak sayang saya, Tuhan bukan sahabat saya. Intinya jangan menolak, jangan menggerutu, jangan mencibir, jangan mengkoyakkan jubah Yesus itu. Saudara, mengkoyakkan jubah Yesus artinya apa? Kita mempermalukan firman, bahwa firman itu tidak ada. Bukan untuk saya, gak pernah, padahal kitanya sendiri yang sulit sekali dilawat Tuhan. Kita tidak mau mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita tidak mau dibentuk Tuhan. Kita kurang berjuang. Tetapi sesungguhnya dia sudah ada untuk Anda dan saya. Contohnya apa? Kesehatan, pernikahan, istri yang sabar, suami yang sabar menemani. Itu udah luar biasa saudara, tanda Tuhan hadir. Dia punya alasan untuk menutup tangannya, tidak memberkati kita. Tetapi tahukah Anda bahwa dia memilih untuk tetap membuka tangannya bagi kita. Sambutlah tangan itu, saudara. Oleh sebab itu, Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, percakapannya dengan Nikodemus, dia mengatakan, ayat ke-16 dalam Yohanes pasal ketiga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17 berkata, ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi karya penyelamatan datangnya bukan karena kita, tapi karena dia, saudara. Dia melihat kita. Kita menerima gak karya juru selamat itu? Kita tahu gak bahwa Tuhan itu kekal? Kekal mengasihi kita, kekal memberkati kita, kekal menyayangi kita, saudara. Tapi kalau Anda hidup dalam pelayanan tujuannya untuk mencari orang, untuk memberkati Anda, dan Tuhan adalah urutan yang kesekian, di manakah letak kekekalan bersama Yesus Kristus itu, saudara? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kalau Anda hidup sebagai orang yang tertuduh, terhakimi, wah saya gak mungkin lah tahun 2023 tuh lihat semua TV bilang semuanya suram. Wah gak mungkin lah tahun 2023 gak ada pengharapan.
Ya, suami saya udah pasang ring jantung, bentar lagi juga stroke kemana-mana ini. Anda telah meniadakan sang juru selamat dalam kelemahan saudara. Bertobat saudara. Bertobat saudara. Karena Tuhan tetap bukan menghakimi. Kalau Anda merasa terhakimi, itu datang dari si iblis. Saudara, terus minta ampun kepada Tuhan. Saudara, karena ada jalan yang sempat salah kita tempuh. Tapi jangan mengatakan itu tidak sengaja. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia mengerti hati kita, bawa hati kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tunggal. Jadi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, hati kita tunggal kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan terpecah-pecah saudara. Pikiran kita ke yang lain, mengandalkan manusia. Hati kita mengandalkan Tuhan. Praise the Lord saudara. Tapi perasaan kita ngambek sama Tuhan, itu udah terpecah-pecah, tunggal saudara. Pegang kekekalan Tuhan itu. Dia tidak mungkin memberikan kita ular ketika anaknya meminta roti saudara. Ayat 19 berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi orang berdosa itu tidak mau kumpul dalam kumpulan orang benar. Oleh sebab itu Tuhan tahu dia tidak mau menghakimi. Begitupun kita, kalau keluarga kita yang sedang ditimpa kesialan, sedang mengalami tekanan, sedang mengalami proses daripada Tuhan, jangan mencibir saudara, ya, tetapi bawakanlah dalam doa. Khususnya pendoa-pendoa, Anda bisa tahu di mana terang dan gelap itu berada, tetapi kegelapan itu guncangkanlah dengan kekuatan firman Tuhan. Jangan mencibir, jangan mencari-cari soal, karena itu adalah rahasia kehidupan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Kita jangan mengambil bagian Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 21 mengatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saya kembali bacakan Yohanes pasal ketiga ayat ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi orang yang dalam terang itu senang menjemput terang. Tipe orangnya senang jemput bola, saudara. Tapi kalau hanya jadi penonton, begitu dekat sama Tuhan, aduh enggak mau. Berarti Anda belum, saudara. Ketika utusan Tuhan hadir, Anda menolak terang itu. Berarti Anda belum. Bukan saya menghakimi, ini menyadarkan, saudara. Anda sudah mau masuk, siap nggak masuk terang itu? Memang ketika masuk terang itu dilucuti semua kayak senter. Bajunya kotor ya, dibersihin. Ada lumpur, dibersihin. Ini ada yang robek, dijahit saudara. Ya, sehingga Anda menjadi indah di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut masuk dalam terang itu. Layani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita pribadi lepas pribadi. Pertolongannya begitu ajaib saudara. Memang betul ada ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berkarya, berdoa dan bergerak melayani, berdoa dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan, melakukan perubahan yang lebih baik lagi dari karakter kita, dari sifat kita saudara. Indikasi bohong itu adalah pikiran iblis. Indikasi marah saudara itu juga pertentangan di dalam kelembutan Roh Kudus. Anda semakin keras di hadapan Tuhan, padahal Tuhan mau Anda kuat, bukan keras. Kuat batu penjuru, sebagai orang yang kuat menginjili pekerjaan Tuhan, orang yang kuat menantang maut.
asalkan Tuhan hidup dalam dia. Saudara, jadi saudara, dalam Yesaya pasal ke-65 ayat 1-3a berkata, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku. Jadi dia tahu, saudara, kapan kita berkhianat kepada dia, kapan kita mulai gak bersyukur, kapan kita sudah meninggalkan cinta yang mula-mula. Dia berharap di tahun yang akan datang 2023 kita bukan orang asing lagi di depan kita, Tuhan. Tapi kita tetap menjadi anak yang disayangi. Kita tetap menjadi biji matanya. Kita tetap memelihara kekekalan firman Tuhan. Kalau ada proses harus terjadi, saudara, terjadilah, saudara. Asalkan itu semua seizin Tuhan. Ketika ada berdoa dari proses, percayalah itu semua seizin Tuhan. Anda harus percaya bukan hilang semuanya, bukan kegagalan semata-mata, tetapi keindahan Tuhan yang belum pernah Anda mengalami. Dia akan menyatakannya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dia katakan tinggallah dalam damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Mungkin selama ini rumah tangga sepertinya berjalan sampai saat ini, tetapi pikiran satu dengan yang lain sudah tidak sama lagi. Hati yang satu sudah membusuk kepada yang lain. Ketika ada proses, tiba-tiba rumah mesti dijual, Anda masuki rumah yang baru, terjadi keintiman yang baru. Saudara, memang pada minggu-minggu lalu saya katakan jangan cepat-cepat menjual tanah warisan, hak warisan, rumah warisan, saudara. Tetapi kalau semua itu menjadi kebutuhan, supaya berkat itu menjadi nyata memberkati seluruh keluarga, terjadilah, saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita memelihara berkat selanjutnya. Katakan amin. Jadi sebenarnya Tuhan punya alasan untuk memanggil para tentara langit dan menghajar orang-orang yang telah menyalibkannya. Tetapi sekali lagi dia memilih untuk memberikan nyawanya bagi kita. Apalagi alasan yang membuat kita tidak percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Alasan apa lagi untuk kita mengatakan tidak ada yang bisa memperhatikan saya, tidak ada yang mau berkorban kepada saya. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Dia punya 1000 alasan untuk tidak memilih semuanya itu. Tetapi ada satu alasan yang membuat dia tetap melakukannya, itu karena dia mengasihi kita seperti firman telah kita dengar dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang selalu kita dengarkan menjelang Natal, menjelang tutup tahun, ibadah tahun baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, saudara, beritakanlah Natal. Beritakanlah sukacita. Berikanlah pemberian itu yang terbaik dari Allah, kita alirkan kepada banyak orang sebagai kabar baik kepada semua orang bahwa Tuhan itu besar anugerahnya bagi Anda dan saya. Sebagai penutup, saudara akan dengarkan Mazmur 103 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, penyakit bohong, penyakit lari dari masalah, penyakit gak mau bertanggung jawab, penyakit senang lihat orang lain diberkati tapi kita sendiri pas mau berkati, aduh nanti dulu, sedang menonton mujizat seperti Thomas, saudara. Itu penyakit, saudara. Hobi yang aneh-aneh, menghabiskan uang sampai berjuta, itu hobi yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang, itu juga penyakit, saudara. Suka menyakiti suami, menyakiti istri, itu juga penyakit, saudara. Suka menghina orang, itu juga penyakit. Senang berzina, itu juga penyakit, saudara. Sekarang ada KUHP yang baru ya, heboh semua. Kalau ketahuan berzina dilaporkan polisi, heboh semua, saudara. Tetapi Dia mengampuni kita.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Inilah makna Natal yang sungguhnya bagi kita yang percaya itu, saudara. Tahun 2023 dia akan memuaskan hasratmu dengan apa, saudara? Dengan kebaikan. Sehingga masa muda itu bicara pengurapan. Kita terus menjadi muda dan segar. Kita terus bangun pagi dengan semangat yang baru. Tidur dengan damai sejahtera. Seperti pada burung Raja Wali. Raja Wali itu punya dua mata, di depan ada, di belakang ada, saudara. Sehingga dia tahu kapan musuh itu akan menyerang dia. Kapan yang tidak layak itu akan mengganggu. Kita diselamatkan Tuhan dari segala arah. Oh, praise the Lord, puji Tuhan. Dan saya katakan yang terakhir, ada firman Tuhan berkata, bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan telah masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Tetapi Tuhan juga melihat, mau gak kita dibentuk semakin indah di hadapan Tuhan. Berhenti caci maki, berhenti perseteruan, berhenti amarah, berhenti gundah gulana. Tapi tahun 2023 semuanya adalah ya dan bukan tidak, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Mari kita satukan hati kita, roh kita untuk menghadap Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus di hati kami masing-masing. Bapa,
di mana kami sore ini izinkan, di mana kami minta perlindungan-Mu, di mana kami akan menghadapi tahun 2023, di mana kami sebagai manusia tidak mampu tanpa Engkau Bapa, tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Biarlah kasih-Mu setiap saat, setiap waktu hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati sekolah ilmu yang dituntut oleh anak-anak kami. Dan Engkau juga berkati orang tua yang mencari nafkah. Biarlah Engkau semua yang memberkatinya. Berkati juga gereja-gereja, jemaat-jemaatnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami panjatkan hanya demi anak-Mu Yesus Kristus. Dan biarlah semuanya kuserahkan kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, kalau kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya semua umat-umat-Mu yang mendengar, mereka bisa menahan diri dari amarah, dari kedengkian, dari kebencian, dari dendam, sakit hati. Tapi mereka dapat melepaskan itu dan mengembalikan kepada Engkau. Karena Engkau telah menanggung itu semua di kayu salib ya Tuhan. Hamba-Mu rindu di tahun 2023, semua yang mendengarkan menjadi ciptaan yang baru. Urapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, perlindungan dari Tuhan yang lebih lagi, kesehatan, keterberkatan dalam nama Yesus Kristus yang lebih maksimal lagi. Tetapi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Camkanlah kebenaran firman Tuhan dalam lubuk hatimu. Berlakulah bijak sebelum engkau berkata-kata, supaya kemenangan telah engkau terima lebih dahulu. Secara khusus saya berdoa semua yang mendengarkan dijauhkan dari penipuan, dari kesengsaraan, dari segala sesuatu yang tidak membuat sesuatunya selaras, tapi keadilan Tuhan yang membentengi, yang memberkati, yang menjembatani semuanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami siap membangun tahun 2023 bersama kasih-Mu. Kami siap memasuki tahun 2023 bersama kemenangan yang telah Engkau nyatakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.